Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari, mahasiswa PPG Batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan nomor NIM 25104184485. Saya mengajar di MTS Bustanul Tulab Siwalanrejo, Sukodadi, Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video pembelajaran. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Semangat semuanya? Semangat. Oke, sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Mana semangatnya? Yes. Oke. Tanggal berapa sekarang anak-anak? 10 apa? 10 Oktober tahun 2025. Ahmad Royan Nur Faizun hadir. Selanjutnya Ahmad Azam Bildani hadir. Ahmad Maulana Sultoni hadir. Haidar Falak Bisir Zidani hadir. Danis Al-Farisi hadir. Nur Safa Azhara hadir. Safira S. Salafia hadir. Damika Azalia hadir. Terakhir Ziyadatul Khairah hadir. Ada yang belum saya panggil anak-anak? Sudah semua ya? Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang dakwah Rasulullah di Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Ada yang sudah pernah ke Mekah anak? Belum ya? Mudah-mudahan kita nanti suatu saat bisa ke sana. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada kalian ya. Nabi Muhammad itu selain mengajarkan tauhid, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad anak-anak? Oh, siapa namanya? Via. Apa nak? Mengajarkan akhlak yang terpuji. Pinter. Tepuk tangan untuk Via. Yang selanjutnya ada lagi yang mau menjawab.
Ada lagi yang mau menjawab? Sudah cukup? Ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani apa akhlak yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad disakiti tidak pernah marah. Loh, itu enak. Bayangkan, Nabi Muhammad disakiti tidak pernah marah, dicemooh tidak pernah marah, dihina tidak pernah marah. Malah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semua untuk memuliakan orang yang menghinanya. Loh, coba, orang yang menghina kita malah kita muliakan. Kita bisa ya mencontoh Nabi ya? Bisa. Yang kedua, anak-anak, saya mau bertanya, Nabi Muhammad selama dakwah di Mekah, selain ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy, apa saja yang dihadapi oleh Nabi Muhammad selain penolakan itu? Ada yang mau menjawab? Siapa namanya? Oh, Shelly, pinter Shelly. Apa Shelly? Fitnah dan kebencian dari Orang-orang Quraisy membenci dan difitnah, betul nah. Orang-orang Quraisy itu menfitnah Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad itu pembohong. Nabi Muhammad difitnah. Ada lagi yang mau menjawab? Siapa? Oh, siapa namanya, Mas? Ilham. Apa, Mas? Yang punya keluarga dan mereka itu keluarganya itu ada yang memeluk Islam. Nah, itu diputus, gak diakui sebagai keluarga. Itu tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi dalam pembelajaran kali ini diharapkan kalian semua nanti akan memahami bagaimana dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Kemudian kalian bisa menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, kalian bisa mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Ajaran apa itu? Ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga, yang diharapkan dari pertemuan kali ini adalah kalian nanti mampu mendemonstrasikan bagaimana dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah. Nanti kita akan bentuk kelompok, kemudian kalian membuat sebuah strategi apa saja pesan dari Nabi Muhammad. Nah, itu bisa dipahami anak-anak ya? Oke, siap untuk melanjutkan kegiatan belajar hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak, saya akan menyajikan tayangan yaitu slide di layar ini. Kalian amati ya. Saya akan menjelaskan materi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode pola dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir punya namanya siapa? Aminah. Kemudian ayahnya itu meninggal di Yasrib. Waktu itu namanya Yasrib, belum Madinah. Sekarang sudah menjadi Madinah. Saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Yes. Kemudian saat beliau dilahirkan, kakek beliau yang bernama siapa? Abdul Muthalib, saking cintanya, saking senengnya memberikan nama Muhammad. Muhammad itu artinya adalah orang yang terpuji. Nah, dan langsung dikitan gitu anak-anak. Nabi Muhammad kecil diasuh oleh Siti Halimah. Ada sebuah peristiwa besar, yaitu pernah dada Nabi itu dibelah oleh malaikat Jibril. Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya
namanya Abu Thalib, sampai usia 12 tahun. Kemudian ikut berdagang ke negeri Syam. Nah, ada seorang pendeta namanya Buhairah. Ini melihat bahwa Nabi Muhammad itu memiliki tanda akan menjadi nabi. Kemudian ada seorang saudagar kaya. Nah, ini bernama siapa? Siti Khadijah. Dia itu seorang saudagar kaya. Terus dia mempercayakan kepada Nabi untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dibawa ke sana, ditemani oleh seorang laki-laki bernama Maisarah. Setelah berdagang di sana, dia pulang kepada Khadijah menceritakan, ternyata Muhammad itu orang yang luar biasa. Dia jujur, dia tidak pernah berbohong, dagangannya laris. Akhirnya Khadijah jatuh cinta. Nah, itu. Yes. Bagaimana Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Nah, ada yang tahu? Nabi Muhammad itu sering menyendiri di gua Hiro atau berkholwat. Akhirnya lama beliau berkholwat, ketika perbekalan habis pulang, terus ambil bekal kembali lagi. Nah, pada suatu malam, setelah 6 bulan berkholwat, beliau menerima wahyu yang pertama. Coba dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, beliau mulai berdakwah, tapi dengan cara apa? Sembunyi. Setelah mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir. Mengapa kok harus sembunyi? Karena orang kafir tidak tahu. Orang kafir akan marah kalau Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Makanya sembunyi dulu. Orang-orang terdekat dari Nabi dikasih tahu, keluarganya dikasih tahu. Nah, itu ya. Setelah itu beliau melaksanakan dakwah secara terangan. Tetapi dakwah Nabi Muhammad tidak berjalan dengan mulus, hadapi hambatan yang luar biasa. Nah, hambatannya apa saja? Ditindas, diintimidasi, dianiaya. Bahkan yang lebih parah ini diboikot secara ekonomi dan sosial. Visi Nabi Muhammad dalam dakwah di Mekah membawa kemajuan. Nah, apa yang bisa kita ambil anak-anak? Satu, kita berakhlak mulia, kita bersikap sabar dan tegas, melakukan perbuatan yang bermanfaat dan cinta terhadap ilmu. Karena dengan ilmu itu hidup kita akan semakin maju, semakin berkembang. Orang yang malas mempelajari ilmu akan tertinggal. Nah, tuh. Apa yang bisa kita teladani dari dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah? Bahwa Nabi Muhammad menyeru manusia hanya menyembah kepada Allah, selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah, semuanya disandarkan kepada Allah. Sekian dan terima kasih. Demikian anak-anak materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, ya, 5 kelompok. Kemudian nanti kalian silahkan mendiskusikan hasil dari diskusi kalian tulis di sini. Nah, ya, kalian tulis di sini. Kemudian nanti kalian presentasi.
presentasikan perwakilan dari masing-masing kelompok. Ada yang ditanyakan? Siap ya? Baik. Kan anak-anak didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing, kemudian hasil diskusi itu ditulis di lembar kerja itu, kemudian nanti dipresentasikan. Ya, silakan dikerjakan. Bapak ketika menjadi nabi itu bagaimana prosesnya? Ya kan, sampai dia akan menjadi nabi. Terus nanti kalian tak presentasi, ada yang pertanyaan ditulis di sini. Ya, terus jawabannya apa? Menunjukkan dengannya di sini diskusinya. Ya. Kelompok 2 ya. Mana? Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 diskusi tentang prioritas dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, ada yang mau bertanya? Apa kebagian yang dihadapi Nabi Muhammad SAW? Silakan berdakwah. Nabi Muhammad menghadapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bagian presentasi. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian sudah presentasi. Barangkali tadi ada yang kaki-kakinya agak pegel. Nah, coba semuanya berdiri ya, nak. Nah, berdiri. Yuk. Kita regangkan dulu otot-otot kita. Bayangkan anggota badan kalian adalah sebuah spidol ya, yang akan menulis kata-kata pelajaran kita. Pelajaran kita pelajaran apa? Coba sekarang kepalanya dulu menulis SKI. S. Terus K. Terus I. Nah, tangannya sekarang ganti kaki kanan. S. Kir sekarang tangannya ditaruh di pinggang. Nah, ayo S. Nah, terus K. Terima kasih tepuk tangan untuk. Baik, anak-anak, kita telah belajar pada pagi hari ini yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi kalian sudah membentuk kelompok dan sudah berdiskusi. Mudah-mudahan kalian semua bisa meniru keteladanan Nabi Muhammad. Sekarang kalian kembali ke posisinya masing-masing seperti tadi. Oke, anak-anak, kegiatan kita pada pertemuan kali ini telah usai. Jadi dakwah Nabi Muhammad selama di Mekah itu adalah Nabi Muhammad mengajarkan tentang ketauhidan, di mana kita itu hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad merubah perilaku masyarakat jahiliyah, merubah kemana? Kepada jalan yang lebih benar, yaitu dengan adanya ajaran agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad juga mengajarkan persamaan derajat di antara sesama manusia. Kali dari pelajaran tadi dari awal sampai akhir ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, Ilham, ya silakan. apa yang bisa kita ambil? Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad bisa meniru, mencontoh, dan
mengikuti ajaran beliau dalam kehidupan kita sehari. Sudah cukup anak-anak? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Oh, baiklah, kalau begitu anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita tutup kegiatan pertemuan kali ini dan kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Silakan Yola dipimpin berdoa, kita pulang bersama. Berdoa mulai. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.